Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri, Marta Manalu, Winda Rahayu, Julia Elkin Natangsajaan, Eka Tri Agustina, Satria Dharma Wijaya, Heber Naomi, Ulfa Sakina Siregar, dan Tommy Jonathan. Adapun latar belakang dari materi ini, Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan, selanjutnya disebut Undang-Undang Kebidanan, menyatakan bahwa kebidanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada perempuan selama masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, pasca persalinan, masa nifas, bayi baru lahir, bayi balita, dan anak prasekolah, termasuk kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Bidan merupakan seorang wanita yang sudah lulus melalui pendidikan formal, terdaftar di pemerintah, serta mendapatkan kewenangan untuk melakukan praktik mandiri. Profesi bidan merupakan profesi yang tertua sejak dahulu. Profesi bidan adalah seorang wanita yang dipercayai dalam menolong persalinan seorang ibu, mendampingi proses persalinan sampai ibu bisa merawat bayinya sendiri. Bidan merupakan profesi yang melakukan pekerjaan sesuai dengan standar praktik kesehatan dan kecakapan yang dimilikinya. Seorang bidan dalam menjalankan profesinya harus memiliki tingkat kesabaran yang tinggi. Selain itu, harus memiliki komunikasi yang efektif karena berhadapan dengan orang yang sakit. Konsep asuhan kebidanan. Yang pertama, asuhan kebidanan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, asuhan kebidanan adalah rangkaian kegiatan yang didasarkan pada proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya, berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan. Yang kedua, pengertian bidan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan. Bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh pemerintah pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melanjutkan praktik kebidanan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Winda Rahayu. Baik, terima kasih kepada moderator. Wewenang bidan, izin dan pelayanan praktis bidan diatur dalam Permenkes nomor 28 tahun 2017. Dalam penyelenggaraan praktik kebidanan, bidan memiliki kewenangan untuk memberikan yang pertama, pelayanan kesehatan ibu, kedua, pelayanan kesehatan anak, yang ketiga, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan pasal 46 juga terdapat tugas dan wewenang bidan dalam penyelenggaraan praktik kebidanan. Bidan bertugas memberikan pelayanan yang meliputi pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, dan atau pelaksanaan tugas dan keadaan keterbatasan tertentu. Yang selanjutnya itu standar asuhan kebidanan. Standar asuhan kebidanan adalah acuan dalam proses pengambilan keputusan tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan di ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kebidanan yang telah diatur dalam Kemenkes nomor 938 /Menkes /SK /5 /2007. Selanjutnya itu berdasarkan Perkemenkes RI nomor 21 tahun 2021 menyatakan bahwa pelayanan antenatal terpadu dan komprehensif sesuai standar selama kehamilan yaitu minimal 6 kali dengan distribusi waktu 1 kali pada trimester pertama. Yang termasuk dari 0 sampai 12 minggu. 2 kali pada trimester kedua, lebih kurang dari 12 minggu sampai 24 minggu, dan 3 kali pada trimester ketiga, lebih kurang dari 24 minggu sampai persalinan.
Kunjungan bisa dilakukan lebih dari 6 kali sesuai dengan kebutuhan dan jika ada keluhan, penyakit atau gangguan kehamilan, ibu harus kontak dengan dokter minimal 2 kali, 1 kali pada semester pertama dan 1 kali pada di semester ketiga. Kami melipari perumusan kebijakan karena di dalam Undang-Undang Kebidanan terdapat kebijakan yang diambil di mana kebijakan ini setuju pada seluruh masyarakat. Dalam tataran konseptual perumusan kebijakan tidak hanya berisi cetusan pemikiran dan pendapat para pemimpin yang mewakili anggota, tetapi juga berisi opini publik yang di mana undang-undang kebidanan ada layanan untuk masyarakat tersebut, tidak mengutamakan kepentingan kelompok ataupun pemerintah semata, tapi kepentingan semua masyarakat. Terima kasih kepada Winda Rahayu. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Julio. Alur pembentukan undang-undang kebidanan. Profesi bidan berkeinginan memiliki undang-undang sendiri di luar undang-undang yang mengatur tenaga kesehatan. Landasan berpikirnya yaitu pengaturan mengenai profesi bidan yang masih tersebar dalam berbagai perundang-undangan dan belum mampu menampung kebutuhan hukum dan profesi bidan. Sebenarnya proses penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kebidanan sudah dimulai sejak tahun 2003. Naskah RUU Kebidanan sudah selesai sejak 2006 dengan 45 revisi yang disahkan Undang-Undang Kebidanan. Setelah berproses lebih kurang 15 tahun, rancangan Undang-Undang Kebidanan ini mulai berproses sejak 2015 dan secara intensif dibahas mulai tahun 2013 sampai masuk dalam program legislatif nasional atau Prolegnas pada tahun 2016 sebagai RUU inisiatif DPR oleh Komisi 9 DPR RI. Sebagai tindak lanjut dari Prolegnas, maka dibentuk panitia kerja atau panja RUU Kebidanan yang bertanggung jawab membahas rancangan undang-undang kebidanan baik secara substansi maupun tata cara pembentukan perundang-undangan. Dibahas dalam rapat kerja antara DPR RI dengan pemerintah sesuai dengan surat Presiden atau Kemenkes, Kemenkumham, Kemendikti, Kemenpap RB, Kemenkir, dan Kemendagri. Di akhir pembahasan, pemerintah dan DPR sepakat memberikan persetujuan atas RUU Kebidanan dan selanjutnya prosesnya ke tahap pengesahan Undang-Undang Kebidanan dalam sidang paripurna. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Saudara Julio. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Eka Tria. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada awal Februari 2016 diadakan rapat dengar pendapat umum Komisi 10 DPR RI dengan Ikatan Bidan Indonesia atau bisa disingkat IBI. IBI diminta memberikan masukan-masukan terhadap RUU Kebidanan. Kemudian baru pada November draft naskah akademik RUU Kebidanan selesai. Badan Legislatif mengadakan rapat pleno dengan pengusul RUU Kebidanan. Baru pada tanggal 5 April 2018 Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan, Menteri Ristek Dikti, Menteri PAN RB, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM tentang jadwal rapat membahas RUU Kebidanan. Dalam pembahasan tersebut, pemerintah dapat menginventarisasi daftar inventaris masalah atau DIM sejumlah 566 dengan rincian DIM tetap 226. DIM menyempurnakan redaksional 33 DIM penyempurnaan redaksional perubahan substansi 139 dan DIM dihapus 168. Panjangnya pembahasan RUU Kebidanan juga dikarenakan harus mensinkronkan atau harmonisasi dengan undang-undang yang sudah ada. Misal harus harmonis dengan undang-undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Peran masyarakat sipil dalam pembentukan undang-undang kebidanan. Konsep pengaturan profesionalisme bidan yaitu adanya nilai-nilai keadilan dalam pengaturan profesionalisme bidan. Hal ini dapat mewujudkan profesionalisme bidan yang berkeadilan. Keadilan dalam pelayanan kebidanan memberikan kedudukan pada bidan setara dengan profesi tenaga kesehatan lainnya. Bidan sebagai pemberi jasa layanan kesehatan tidak hanya bekerja sendiri, tetapi sebagai bagian dari tenaga kesehatan lainnya. Semua harus dilakukan secara sinergis. Jika terabaikan nilai keadilan, maka akan berakibat pada perlakuan ketidakadilan pada unsur lainnya. Keadilan memiliki nilai kesetaraan dan keseimbangan manfaat sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini regulasi dalam kebidanan. Selanjutnya saya serahkan pada moderator. Terima kasih kepada Saudara Eka. Selanjutnya akan dibahas oleh Satria. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan keadilan dalam regulasi kebidanan yaitu yang pertama melakukan penyempurnaan atau revisi regulasi kebidanan agar bersifat dinamis yang mampu beradaptasi dengan kepentingan semua pihak terutama bagi profesi bidan tersendiri. Yang kedua memberikan sosialisasi kepada bidan-bidan baik praktik mandiri bidan di rumah sakit maupun institusi kebidanan terkait hukum kesehatan khususnya yang berkaitan dengan profesi kebidanan. Ketiga, melakukan diseminasi hukum kesehatan di lingkungan pendidikan formal maupun non-formal dengan nilai-nilai keadilan. Yang keempat, memasukkan materi etikologi dalam praktik kebidanan yang mencerminkan nilai keadilan dalam setiap kurikulum pendidikan bidan dan pendidikan kesehatan. Yang kelima, melakukan koordinasi dengan stakeholders dalam cakupan hukum kesehatan mulai dari aspek penyusunan, pelaksanaan maupun penegakan hukumnya baik dari tingkat pusat maupun daerah. Yang keenam, melakukan pembinaan kesadaran akan hukum yang mencermin nilai keadilan kepada semua pihak yang berkaitan dengan pelayanan kebidanan. Ya baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, kekuatan fraksi di DPR dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan. Nah, seluruh fraksi di Komisi 9 DPR RI menyetujui rancangan Undang-Undang RUU Kebidanan disahkan dalam rapat. Persetujuan itu diperoleh setelah melalui proses rancangan dari pembahasan yang memakan waktu tidak sebentar. Bisa disimpulkan bahwa seluruh fraksi yang ada di Komisi 10 DPR menyatakan persetujuannya terhadap RUU ini untuk dibahas pada tingkat 2 di rapat paripurna sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, pemerintah juga menyatakan persetujuannya sama untuk menindaklanjuti pembahasan rancangan undang-undang tentang kebidanan telah rampung dibahas. Pemerintah dengan perwakilan seluruh fraksi di Komisi 10 DPR sepakat untuk melanjutkan pembahasan RUU tentang kebidanan ini ke tahap selanjutnya, yaitu rapat paripurna. Ya, fraksi Demokrat berharap RUU kebidanan dapat menjadi pendorong kesejahteraan bidan Indonesia, terutama bidan yang berada di wilayah perbatasan dan daerah terpencil, dan berharap adanya evaluasi setelah RUU kebidanan ini setelah disahkan menjadi undang-undang agar menciptakan efektivitas pengaturan mengenai bidan. Fraksi Demokrat menyetujui agar RUU kebidanan dapat dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat 2 pada sidang paripurna. Fraksi Golkar menyetujui RUU kebidanan ini untuk segera dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat 2 juga. Dengan mengatakan beberapa hal yang menjadi catatan fraksi Golkar terhadap RUU kebidanan adalah, pertama, RUU kebidanan ini harus bisa mengakomodasikan harapan kualitas dan kuantitas bidan Indonesia. RUU kebidanan ini harus bisa memberi kesejahteraan bagi seluruh bidan di Indonesia. Dan RUU kebidanan ini
harus memperhatikan bahwa sertifikasi bidan di Indonesia tidak hanya didasarkan pada aspek akademis saja, tetapi juga aspek non-akademis seperti pengabdian dan lain-lainnya. Fraksi Gerindra juga menilai bahwa pelayanan kebidanan sebagai pemenuhan pelayanan kesehatan harus dilakukan secara bertanggung jawab, aman, dan fraksi Gerindra menyetujui RUU Kebidanan ini. Dan diharapkan RUU Kebidanan dapat mensejahterakan bidan di Indonesia dan juga dapat mengakomodasikan pelayanan bidan kepada ibu dan bayi Indonesia. Fraksi PDIP memberikan masukan dan menegaskan RUU ini jangan dipaksakan strategis hanya untuk kepentingan suatu sektor. Jika undang-undang ini lahir, maka di dalamnya bisa ada pasal lentur agar mampu tetap berlaku dengan perkembangan zaman. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menanyakan masukan mengenai masa peralihan bidan dari vokasi. Ia juga mempertanyakan mengenai potensi timbulnya masalah dari usulan D4 yang dapat langsung ke profesi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Rupas. Selanjutnya akan dibahas oleh Heber Naomi. Dampak sistem kepartean dan presidensial bagi UU Kebidanan. Pembuatan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan tidak terlepas dengan keterkaitan sistem kepartean dan sistem parlementer di Indonesia. Karena sistem parlementer dan kepartean merupakan pilar-pilar yang penting dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan dan sistem demokrasi di Indonesia. Politik hukum yang mempertahankan sistem multipartai seperti tersirat dari pengaturan mengenai pembentukan partai politik tentu telah dipertimbangkan secara matang oleh pembentuk undang-undang dengan memperhatikan tipe partai politik yang dikenal, yaitu yang pertama sistem partai tunggal, yang kedua sistem dui partai, dan yang ketiga sistem multipartai. Tampaknya pilihan yang ketiga ini paling banyak diterapkan di berbagai negara yang menganut paham demokrasi atau Eropa, Asia, Afrika, dan Latin Amerika. Sistem kepartian jelas tidak hanya menentukan susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPRD, melainkan juga sistem pemerintahan. Dari segi lain, kecenderungan koalisi ini juga berdampak pada tidak berjalannya mekanisme check dan balance dalam sistem politik. Secara fungsional, lembaga legislatif memang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemerintah yang diketuai oleh Presiden. Namun, karena berlangsungnya pembagian kekuasaan di kabinet, bentukan Presiden terpilih menghilangkan sebagian besar sikap kritis anggota lembaga legislatif. Jika keadaan ini dibiarkan berterusan, tentu membawa dampak pada terbentuknya oligarki elit baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Kecenderungan inilah yang dapat membahayakan kelangsungan demokrasi yang dilaksanakan saat ini. Baik, kesimpulan akan dibacakan oleh Saudara Tommy. Tommy. Bagaimana Saudara Tommy, apakah bisa?
Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami ini. Jadi kesimpulannya, kebidanan memiliki undang-undang tersendiri, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 Maret 2019. Undang-Undang 4 Tahun 2019 tentang kebidanan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 56 dan penjelasan atas undang-undang ini dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6325 oleh Menkumham Yasona Halauli pada tanggal 15 Maret 2019 di Jakarta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019, untuk dapat berpraktik mandiri, bidan wajib mengambil pendidikan profesi. Hal ini wajib dilakukan baik oleh bidan dengan pendidikan akademik maupun pendidikan vokasi. Tanpa mengambil pendidikan profesi, bidan hanya diperbolehkan berpraktik di fasilitas kesehatan. Selain syarat lulus pendidikan kebidanan, seorang bidan juga wajib melakukan registrasi yang dibuktikan dengan STR dan izin praktik resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, kota atau kabupaten. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 ini berlaku sejak 15 Maret 2019. Terdapat masa peralihan yang membuat bidan tetap dapat menjalankan praktik kebidanan yang selama ini telah berjalan. Baik, demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.